Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara spesifik yang sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai persebaran flora fauna yang kita pelajari dari faktor pengaruhnya dan faktor penghambatnya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai persebaran flora terutama pada lingkup dunia terlebih dahulu. Baru kita akan pada video berikutnya akan membahas mengenai persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora fauna berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sendiri bisa disebut dengan biodiversitas. Biodiversitas merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Artinya, biodiversitas dapat menunjukkan berbagai jenis perbedaan makhluk hidup. Keanekaragaman hayati di dunia tersebar di berbagai wilayah dengan menyesuaikan kemampuan adaptasi yang dimiliki makhluk hidup tersebut. Adaptasi pada suatu wilayah membuat perbedaan-perbedaan dari segi persebarannya. Contohnya ada banyak tumbuhan yang menjadi ciri khas suatu daerah dan jarang terdapat di daerah lain. Seperti pohon baobab di benua Afrika, seperti pada gambar ini, dan pohon maple yang biasanya tumbuh di Eropa Timur dan Amerika Utara. Jenis-jenis pohon ini sangat sulit kita temui di daerah lain, seperti halnya di Indonesia. Kita tidak pernah melihat kedua pohon ini. Kondisi tersebut membuktikan persebaran flora tidak merata. Persebaran flora di dunia dapat kita kaji dengan menggunakan sistem bioma. Sistem bioma menekankan pada dinamika komunitas yang berhubungan dengan sejarah evolusi geologinya, iklim, dan faktor lingkungan lain. Di bumi atau di dunia terdapat 9 bioma, tetapi kita akan membahas 8 saja karena salah satu bioma yaitu bioma kutub dan gunung es itu jarang ditemui flora maupun fauna, dan bila ada karakteristiknya hampir sama dengan bioma tundra. Jadi kita bisa memasukkan bioma kutub dan gunung es ke dalam bioma tundra. 8 bioma yang akan kita bahas adalah bioma hutan tropis, savana atau sabana, gurun, semak belukar, padang rumput atau stepa, hutan gugur atau yang kita sebut dengan hutan musim, hutan konifer atau taiga, dan tundra. Pertama kita akan membahas hutan hujan tropis atau tropical rainforest. Daerah hutan hujan tropis memiliki berbagai spesies tumbuhan yang berbeda. Hutan hujan tropis di seluruh dunia cukup mendapat air sepanjang tahun dan keadaan alamnya memungkinkan pertumbuhan dalam waktu lama. Akibatnya komunitas hutan tersebut menjadi kompleks. Terdapat berbagai macam tumbuhan di dalamnya. Contoh hutan hujan tropis terdapat di Indonesia, Australia, Brazil, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Jenis flora yang umum ditemukan di hutan hujan tropis adalah meranti, keruing, kapur, kayu besi, kayu hitam. Karakteristik hutan hujan tropis memiliki pohon utama yang ketinggiannya mencapai 20-40 meter dan bercabang-cabang, daunnya lebat sehingga membentuk suatu kanopi. Kemudian perubahan iklim mikro terjadi pada daerah kanopi hutan sampai ke dasar hutan. Dasar hutan selalu gelap dan air hujan sulit mencapai bagian tersebut secara langsung karena terhalang oleh tutupan kanopi yang ada. Kelembaban yang ada di dasar hutan sekitar rata-rata 25 derajat Celcius. Tumbuhan khas hutan hujan tropis adalah liana dan epifit. Terdapat beberapa lapisan vegetasi dalam hutan hujan tropis, yaitu yang pertama adalah lapisan vegetasi yang tingginya mencapai 35 sampai 42 meter dan daunnya merupakan kanopi atau penutup vegetasi di bawahnya. Yang kedua, lapisan tertutup kanopi dengan ketinggian 20-35 meter. Pada lapisan ini, sinar matahari masih bisa menembus. Yang ketiga, lapisan tertutup yang berkisar dengan ketinggian 4-20 meter. Merupakan daerah kelembaban udara relatif konstan. Kelima, lapisan vegetasi dengan ketinggian 1-4 meter. Dan terakhir ada lapisan vegetasi dengan ketinggian hanya 0-1 meter.
yang biasanya merupakan anakan pohon atau semak belukar. Ini merupakan pemetaan dari bioma hutan hujan tropis. Kita lihat Indonesia sangat dominan untuk hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memang terletak di wilayah tropis, yaitu daerah yang dekat dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator. Ini kita lihat berada di garis tengah ini kan, daerah Brasil dan Afrika Tengah. Masuk pada bioma selanjutnya ada hutan gugur. Hutan gugur di daerah beriklim sedang menampilkan beberapa fenomena khas yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Pertama, curah hujan yang merata sepanjang tahun, yaitu antara 750 sampai 1000 mm per tahun, serta adanya musim dingin dan musim panas, sehingga tumbuhan di daerah tersebut beradaptasi dengan menggugurkan daunnya menjelang musim dingin. Sejak musim gugur hingga musim semi, tumbuhan menaun terhenti, sedangkan tumbuhan semusim mati pada musim dingin dan meninggalkan bijinya. Tumbuhan yang tahan dingin dapat bertunas kembali menjelang musim panas. Perbedaan hutan gugur dan hutan hujan tropis terlihat pada kerapatan pohonnya. Di hutan gugur, jarak antar pohon tidak terlalu rapat dan jumlah spesiesnya juga sedikit, yaitu antara 10-20 spesies tumbuhan. Hutan gugur tersebar di Eropa Barat, Eropa Tengah, Asia Timur, dan Timur Laut Amerika. Jenis vegetasi yang tumbuh di hutan gugur seperti pohon oak yang sering kita lihat dalam film, contohnya film Harry Potter. Kemudian ada pohon maple yang sudah kita contohkan di awal, dan ini adalah pohon castanea. Kemudian ada pohon basswood. Masuk ke bioma tundra. Tundra adalah bioma yang paling muda yang terbentuk 10.000 tahun yang lalu. Tundra terletak pada 55 derajat sampai 70 derajat lintang utara. Daerah tundra hanya terdapat di belahan bumi bagian utara dan kebanyakan terletak di daerah kutub utara. Daerah ini memiliki musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang panjang dan selalu terang. Daerah tundra di kutub dapat mengalami kegelapan berbulan-bulan karena sinar matahari hanya mencapai daerah sekitar 23 derajat lintang utara dan 23 derajat lintang selatan. Tumbuhan yang ada seperti semak juga dapat banyak lumut. Tumbuhan semusim di daerah tundra biasanya berbunga seperti pada gambar ini dan warnanya mencolok. Tundra berada di daerah lingkar kutub utara, tepatnya di kawasan es kutub utara dan Alaska di Amerika Utara, Eropa, dan Siberia, seperti pada gambar yang ditampilkan. Masuk ke bioma berikutnya, ada bioma taiga. Taiga adalah hutan yang terdiri atas spesies tumbuhan yang daunnya berbentuk jarum. Contohnya ada pohon spruce, alder, birch, dan juniper. Taiga kebanyakan terdapat di belahan bumi utara. Ketika musim panas, taiga sering terjadi hujan dengan kondisi yang lembab. Suhu terendah pada musim panas yaitu sekitar -7 derajat Celcius, sedangkan suhu tertingginya mencapai 21 derajat Celcius. Sedangkan pada musim dingin suhunya bisa mencapai -54 derajat Celcius dan suhu tertingginya hanya mencapai 1 derajat Celcius. Dan terdapat banyak salju pada musim dingin. Curah hujan dalam 1 tahun biasanya mencapai 30-85 cm. Hujan di daerah ini dapat berbentuk hujan air, hujan salju, ataupun embun. Ini pemetaan dari taiga yang memang lokasinya berada di bagian bumi utara. Masuk ke bioma sabana atau savana. Sabana merupakan padang rumput yang di dalamnya terdapat pohon-pohon yang tinggi namun tumbuh menyebar dan jarang. Tumbuhan yang bisa bertahan hidup adalah jenis tumbuhan yang tahan terhadap kelembapan rendah. Biasanya berupa rumput-rumput tinggi dan diselingi semak belukar dan pohon-pohon tinggi, seperti pada gambar berikut ini. Keberadaan bioma sabana mendekati dengan daerah tropis, yaitu berada di garis khatulistiwa, tetapi lebih ke selatan, menjurus ke selatan ataupun ke utaranya. Kita lihat di daerah Australia bagian utara,
ada juga di daerah Brazil, kemudian bisa kita temui juga di daerah India dan Thailand dan Myanmar. Masuk ke padang rumput atau stepa. Padang rumput terdapat di daerah tropis hingga di daerah subtropis. Curah hujan di daerah padang rumput pada umumnya berkisar 250 hingga 500 mm per tahun. Pada beberapa wilayah, curah hujan dapat mencapai 1000 mm. Tetapi hujan turun tidak teratur. Hujan yang tidak teratur dapat porositas atau daya serap tanah yang rendah mengakibatkan tumbuhan sulit mendapat air. Tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan seperti ini adalah rerumputan. Ketinggian rumput pada daerah padang rumput yang relatif basah seperti di Amerika Utara dapat mencapai 3 meter seperti pada gambar ini. Misalnya rumput blastem dan Indian grasses. Adapun daerah padang rumput yang kering mempunyai rumput yang lebih pendek. Contohnya ini rumput buffalo dan rumput grama. Masuk pada bioma berikutnya ada bioma gurun. Gurun banyak terdapat di daerah tropis dan berbatasan dengan padang rumput. Semakin ke arah gurun, kondisi alam semakin gersang. Curah hujan di gurun rendah, yaitu sekitar 250 mm per tahun. Hujan lebat jarang terjadi dan tidak teratur. Sinar matahari di gurun sangat terik dan tingkat penguapannya juga tinggi, sehingga suhu siang hari sangat panas. Pada musim panas, suhu dapat melebihi 40 derajat Celcius. Ini contoh kenampakan gurun, ini gurun Sahara. Untuk pemetaannya seperti ini. Kita dapat menemui gurun di daerah Afrika bagian utara, atau di daerah Arabian terdapat gurun Arabian, juga terdapat di daerah Cina bagian utara yaitu gurun Gobi. Di benua Australia juga terdapat gurun. Selain itu juga ada di daerah Meksiko dan Amerika Serikat, serta ada gurun Patagonia di Amerika Selatan. Masuk ke bioma terakhir yaitu bioma semak belukar. Curah hujan di daerah semak belukar sangat tergantung musim. Pada musim dingin terjadi hujan, sedangkan pada musim panas tidak terjadi hujan yang berlangsung sangat panjang. Curah hujan tahunan umumnya berada pada kisaran 30 sampai 50 cm. Suhu musim gugur, dingin dan semi berkisar pada 10 sampai 12 derajat Celcius, sedangkan musim panas bisa mencapai 30 derajat Celcius dan pada siang hari bisa melebihi 40 derajat Celcius. Biasanya semak belukar berada pada daerah pesisir di garis lintang pertengahan dengan musim dingin yang sedang dan berhujan, serta musim panas yang panjang, kering, dan panas. Tumbuhan semak belukar kita dapat temui pada daerah California yang bisa beradaptasi dan bergantung pada kebakaran secara periodik. Itu tadi mengenai pembahasan flora di dunia. Berikutnya akan kita bahas lebih spesifik persebaran flora di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.